Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyil matin, alhamdulillahil azizil mubin, alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers, dalam program Reborn atau review buku original online yang sudah kesekian kalinya ini, saya Brili El Rashid ingin mereview satu paket buku terjemahan dari berbagai kitab klasik Arab yang diterbitkan oleh penerbit mayor, yaitu Aqwam Media Prophetica. Seperti apa buku-bukunya? Buku yang sangat-sangat bagus dari segi cetakan, dari sisi konten juga bagus, ya, dari sisi desain juga luar biasa. Nah, seperti apa buku-bukunya? Kita buka satu persatu. Jadi ceritanya, saya kapan hari itu didatangi sama tim Aqwam Media Prophetica atau yang biasa kita sebut penerbit Aqwam. Mereka datang ke saya untuk silaturahim dan juga untuk berdiskusi berbagai macam hal, dan mereka secara surprise sekali memberikan hadiah kepada saya tanpa pamrih, ya, bisa dibilang tanpa pamrih. Satu set buku atau yang mereka sebut sebagai warisan ilmu, ya, sebagai warisan ilmu, At-Turath Al-Ilmi. Ya, kenapa? Karena ini adalah terjemahan dari berbagai kitab-kitab Arab klasik yang sudah fenomenal dan menjadi panduan di berbagai kampus atau di berbagai majelis yang ini bobotnya sangat-sangat berat. Yang pertama, ya, jadi akan saya bacakan satu persatu, ya. Tentunya bisa disimak, ya. Ini dia. Sebetulnya ini masih baru, ya, masih baru sekali karena masih segelan, ya. Cuman satu ini nih yang sudah saya nggak betah, nggak mau kalau belum buka ini, waduh, gimana gitu rasanya. Ya, yang pertama adalah terjemah dari kitab Minhajul Muslim, pedoman hidup harian seorang muslim. Tentu para penggemar kitab sudah tahu ini adalah karya dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, diterbitkan oleh lini atau imprint dari Aqwam, yaitu penerbit Ummul Qura. Ya, sudah bestseller ini, di berbagai penerbit juga bestseller karena dari sisi penulisnya juga sangat terkenal. Kemudian memang materi yang ada di dalam kitab ini juga sangat penting dan sangat mendasar. Baik, kemudian yang kedua, ini berat banget loh, ya. Saya ngangkat ini saja butuh tenaga, ya, yang cukup berat gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah terjemah dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu permata dan mutiara. Jadi ini adalah karyanya seorang pentahqiq, yaitu Syekh Muhammad Abdul Baqi, dan ini juga bestseller di berbagai penerbit, juga bestseller karena merupakan apa itu, ya, pilihan, ya, pilihan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh keduanya. Nah, jadi kita tahu kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang nomor 2 setelah Al-Quran secara dari sisi kesahihannya. Nah, ini kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, tebelnya segini, ya. Nah, untungnya ini tidak terlalu berat, ya, meskipun ya mungkin sekitar 2 kilo karena memakai kertas book paper. Kalau yang tadi, nah, kalau tidak salah ini masih memakai kertas HVS, ya. Kelihatan, ya, warnanya putih. Berat, ya. Waduh, ini maaf suaranya, memang angkatnya berat ini. Kemudian yang ketiga adalah biografi 60 sahabat Nabi, ya.
Ini Muhammad Khalid. Ini juga sudah banyak diterbitkan oleh penerbit Indonesia dalam versi terjemahannya. Tapi kelebihannya adalah ini versi tahqiq yang ditahqiq oleh Syekh Sulaiman Al-Khurashi. Nah, ini tentunya dengan diperbandingkan ada penelitian pustakanya ya. Nah, mantap lah, ada 60 sahabat Nabi yang penting dan sangat wajib untuk dipelajari. Yang pertama tadi penerbitnya Ummul Qura, ini Ummul Qura. Yang ketiga juga Ummul Qura. Yang keempat ini juga penerbitnya Ummul Qura, yaitu Tazkiyatun Nafas. Nah, cantik. Ini nih, saya suka desainnya ini secara pribadi. Kalau secara cover sih semuanya hard cover ya, karena tidak mungkin, halamannya juga banyak dan berat. Kalau pakai soft cover tentunya akan merusak bukunya. Nah, ini kitab yang keempat yang diterjemahkan, yaitu Tazkiyatun Nafas, penyucian jiwa dalam Islam. Kalau dulu terkenalnya adalah terminologinya manajemen kolbu. Nah, ini sebetulnya dari penerbit Aqwam, ini adalah kumpulan dari 3 kitab kecil yang kemudian dijadikan satu. Dan kalau tidak salah judulnya itu yang pertama Nutrisi Hati, yang kedua itu Tamasya Hati, yang ketiga Obat Hati kalau tidak salah loh ya. Anda bisa menemukan. Nah, kalau yang ini ada Nyempil ini. Nah, ini bukan penerbit Aqwam, ini kebetulan saya memang suka baca ya kutub buku, jadi ini bukan penerbit Aqwam ya, ini nggak tahu nih, penyelundup ini. Ya. Nah, di satu set Turathul Ilmi ini, yang kelima adalah sama semuanya ternyata penerbitnya Ummul Qura ya, Ummul Qura. Nah, ini sendiri dia Beirut Publishing. Ini Ummul Qura ya. Yang ke berapa tadi? 1 2 3 4 5. 5 yaitu ensiklopedia Salat Al-Jami' li Ahkamis Salah wa Sifati Salatin Nabi, Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad. Ya, ini ternyata kompilasi dari kitab-kitab tentang salat karya Ibnu Qayyimul Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, kemudian Abdul Aziz bin Baz, kemudian Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kemudian Saleh bin Abdullah Al-Fauzan At-Tuktur ya. Kemudian ada Nasiruddin Al-Albani. Ya. Tentunya ini menjadi buku panduannya sebagian saudara kita sesama muslim. Ya. Kalau yang ini ya memang dari Madinah gitu ya. Tapi menjadi populer karena sangat relevan atau cocok dengan tradisi keislaman muslimin di Indonesia. Ya, kalau bahasa yang agak kontroversial istilahnya adalah Islam Nusantara gitu ya. Tapi ini bukan. Jadi meskipun penulisnya dari Madinah, tapi corak ibadahnya itu secara umum yang dijelaskan di dalam buku ini itu masuklah, relevanlah bagi umat Islam di Indonesia yang notabene secara itu taklid kepada mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian kalau ini ya ini ya semua dari seluruh dunia, bahkan ini bestseller ya, karena dari dulu banget kitab ini sudah menjadi rujukan ya. Di samping ini dia Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram tentunya lebih kuno lagi dan menjadi pegangan di seluruh masyarakat muslim di dunia. Tapi kan ini sudah ada tabwibnya, sudah dikelompokkan hadis-hadisnya dalam bab-bab fikih. Kalau yang ini tidak. Ini ya sesuai seleranya Syekh Fuad Abdul Baqi ya. Baik, kemudian ini satu ya, hardcovernya keren ini, 1 2 3 4 5 ensiklopedia sholat ya. Kemudian yang ke berapa? 6 berarti ada Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Ya,
Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Ditulis syarahnya ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tentu kita tahu beliau adalah mufti di kerajaan Saudi Arabia. Nah, ada tentunya kalau Imam Nawawi mazhabnya Asy-Syafi'i, kalau ini artinya buku ini ditulis lintas mazhab ya. Kenapa? Karena penulisnya yang asli Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Kalau yang Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini mazhabnya mengikuti mazhabnya atau corak pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Nah, tentu bagi sementara orang kitab ini sangat vital ya. Tapi secara memang Arba'in Nawawi semua umat Islam pasti membacanya. Baik, kemudian yang ke 1 2 3 4 5 6 7. Yang ketujuh ini adalah kok yang sudah saya buka ini Qasasul Anbiya ya, karya Ibnu Katsir. Yang ini lebih istimewa karena versi tahqiq dari Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, guru besar tafsir dan ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Saya punya Qasasul Anbiya, terjemahannya dari kitab Qasasul Anbiya itu dari penerbit apa gitu ya, yang harganya cuman 60.000 kalau tidak salah waktu itu, kertas buram. Nah, ini kertasnya HVS dan tebelnya segini nih, mantep lah. Ini sudah saya buka, sudah saya pelajari, bahkan saya sudah baca versi Arabnya sebagian dan versi Indonesianya sebelumnya. Ini ya sayangnya begini loh, di Indonesia itu nakalnya banyak orang-orang yang kemudian men-scan kitab-kitab yang bagus kayak gini, di-scan kemudian disebarkan secara gratis. Ya mohon maaf, pengerjaannya ini lama banget loh. Lama banget, bisa 1 sampai 2 tahun, dan itu banyak orang yang bekerja untuk menerbitkan kitab ini. Ya. Baik. Ya, sedikit curhat. Nah, ini dia yang ke-7 berarti ya. Ke-7 ke-8 ini. Ringkasan Fiqhus Sunnah. Ya. Karya Syekh Sulaiman Al-Faifi, Said Sabiq. Ya. Sayyid Sabiq ini biasanya dipakai oleh sebagian saudara kita sesama muslim yang sangat menjadi buku induk gitu ya. Dan ini kemudian dikasih kata pengantar oleh seorang ahli bahasa terkenal, Syekh Dr. A'id Al-Qarni. Ya, ringkasan fikih sunnah. Ini bisa dibilang ya seperti kitab-kitab fikih yang ringkas ya. Tapi sekalipun ringkas ya tebelnya segini. Ini paling tidak butuh waktu 1 bulan untuk membacanya dengan teliti. Ini juga sudah saya buka. Nggak betah lihat buku-buku yang cantik kayak gini, nggak betah loh ya. Baik, kemudian yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10 ini ya. Ada 9, yang ke-9. Nah, ini tambah lebih cantik lagi karena ada hot printnya di covernya. Karena buku ini super mega bestseller di seluruh dunia. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, siapa yang nggak tahu kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karena kitab ini viral di seluruh dunia karena menjadi juara 1 penulisan Muslim lomba penulisan Muslim World Liga. Kemudian ada bonusnya CD interaktif Sirah Nabawi. Cuman nggak tahu ya ini diterbitkan tahun berapa, pakai kertas book paper, kok ya masih ada bonus CD interaktif gitu. Kan secara zaman sekarang jarang banget ada orang yang punya personal komputer atau laptop yang ada CD-ROM-nya. Jarang banget ya. Nah, ya tapi ya siapa tahu ada yang membutuhkan gitu. Sebenarnya bagus lagi itu dikasih aja file di Google Drive atau di YouTube, dikasih aja filenya.
Ini ya wajiblah dibaca ini. Selain kitab-kitab sirah yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ya, mantap. Nah, ini dia Bulughul Maram dan penjelasannya. Berarti syarahnya ini ya. Ada syarahnya oleh Syekh Faisal Al-Mubarak, tahqiqnya oleh Syekh Sumair Az-Zuhairi. Penerbitnya Ummul Qura juga. Ini etik banget ya desainnya. Desain covernya etik banget. Nah, karya Syekh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan berisi 1600 hadis. Nah, mantap ini. Aduh, berat banget ngangkatnya. Itu tadi, Ma'asyiral viewers wa subscribers, rahimani wa rahimakumullah, 10 terjemah kitab dalam versi Indonesia yang oke punya. Kalau ngangkat ini aja berat banget, apalagi bacanya. Ini butuh waktu lama sekali. Nah, belum lagi menghafalkannya ya. Ya, bagi Anda yang sudah terbiasa menghafal, mungkin akan sangat mudah menghafal ilmu. Dan saya tidak lupa juga, saya berterima kasih kepada tim Aqwam yang sudah datang ke sini dan kemudian ngasih bonus lagi di pertemuan sebelumnya. Datang ke sini, mereka juga ngasih nih 2 buku yang aduh, super keren lah, karena motivasi banget bagi Anda yang ingin dekat dengan Al-Quran. Dan yang kedua ini bagi Anda yang ingin semangat sholat. Ya, ini ada keterangannya. Ini judulnya Aku Muslim Tapi Belum Sholat. Dan ada keterangan edisi resmi terjemahan bahasa Indonesia. Artinya sudah izin ke penerbitnya, yaitu dan juga ke penulisnya Islam Jamal. Ini profil orangnya, bisa dilihat ya, profil orangnya. Kemudian yang ini adalah Syekh Ibrahim bin Omar As-Sakran, Reconnect with Quran, menangkap getaran kalam ilahi. Ini penerbitnya Aqwam langsung. Ini cakep karena 2 warna untuk isinya, dan ada, saya suka kuotasi yang semacam ini. Nah, ini dia untuk hal-hal penting yang harus diperhatikan. Nah, kuotasi semacam ini bagus untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi tidak melulu teks yang monoton, desainnya semacam ini juga bagus. Nah, terima kasih banget kepada penerbit Aqwam. Dan saya sudah cerita ke penerbit Aqwam, ke tim yang datang ke sini, saya itu followernya kalau zaman dulu belum ada. Zaman saya masih kecil itu saya sudah menjadi followernya penerbit Aqwam, dan saya katakan kepada mereka, saya itu nggak tahu, sejak kecil itu sudah sangat suka banget sama terbitan-terbitan Aqwam, karena judul-judulnya, pilihan kitab yang diterjemahkan itu kreatif, motivatif, menyentuh gitu ya, kontemplatif juga, memberikan kita renungan. Kemudian tidak ada duanya, karena di penerbit lain belum diterbitkan, dan mereka selalu menjadi pelopor. Lebih dari itu juga, dari sisi desain mereka selalu cantik. Nah, ini sudah saya buka, yang ini belum. Ini sudah saya baca sebagian besar. Di tengah-tengah saya sedang menyusun Al-Quran berbagai versi, desain loh ya, bukan Al-Qurannya yang macam-macam. Al-Qurannya tuh satu, tapi versinya macam-macam. Nah, saya kemudian dikasih hadiah yang semacam ini. Ya Allah, ini nilainya sudah berapa ini? Katakanlah ini 200.000 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 10 sudah hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta. Ini sudah mantep, ini saya dikasih ini. Ya Allah, menjadi warisan buat saya dan juga anak-anak saya, keluarga saya. Terima kasih Aqwam. Sedikit saya ingin membuka satu ini yang sudah saya tunjukkan tadi, sudah saya buka tadi. Karena dari tadi kan kita cuma lihat dari luar ya. Kita lihat dari dalam cetakannya. Cetakannya gimana? Oke kan? Cetakannya oke. Gimana sih? Ada footnote-nya juga yang bikin mantep.
ya. Nah, sehingga buku-bukunya Aqwam itu selalu bisa menjadi referensial. Tidak hanya motivasi, tidak hanya ilmu, tapi juga bisa menjadi referensi bagi penyusunan karya-karya ilmiah berikutnya. Baik, terima kasih Aqwam. Saya suka banget dan sering-sering ya ngasih hadiah begini. Insya Allah nanti saya bikin reviewnya lagi, supaya ya Anda di rumah punyalah koleksi yang semacam ini, supaya kita berislam itu tidak sekedarnya. Kita berislam itu ada dasarnya, punya argumen, dan tidak hanya sekedar menurut saya Islam itu begini. Jangan, tapi harus punya referensinya. Menurut kitab ini yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar, misalnya Imam Ibnu Hajar, penjelasannya begini. Nah, itu baru berislam yang benar, punya sanad. Tapi kalau sekedar ya menurut saya Islam itu seperti ini, begini, Islam itu begini harusnya. Loh, kok harusnya gimana sih? Ya, nah makanya membaca kitab-kitab yang semacam ini, sekalipun baru terjemahannya, oke lah, silakan. Dan bagus sekali. Akan lebih baik tentunya kita membaca versi Arabnya. Tapi kita berterima kasih kepada penerbit Aqwam dengan berbagai lini atau imprintnya. Ada Beirut, ada Ummul Qura, ada Zain, ada kalau tidak salah itu Istanbul, ada Aqwam Medica. Nah, mereka sangat berjasa sekali kepada kita menghadirkan kitab-kitab terjemahan yang bermutu, berbobot, bobotnya berat banget, dan memang isi kontennya juga berat banget loh ya. Baik, tapi ya kita ya itu tadi ya sekedar informasi. Kelebihannya kalau pakai kertas HVS memang lebih awet. Ya, lebih awet, cuman lebih nyolok di mata ketika kita membacanya. Tapi kalau pakai kertas yang book paper, sebagaimana mana ya book paper tadi? Ini dia. Yang book paper. Nah, ini book paper ya. Kelihatan bedanya kan? Coba saya ambil. Nah, warnanya sudah kelihatan beda. Ini putih HVS, ini kertas book paper. Nah, ini relatif lebih ringan daripada yang ini. Sekalipun lebih besar, lebih tebal yang tangan saya yang kiri, tapi secara beratnya tidak jauh beda karena memang berat kertasnya berbeda. Baik, ya iya, saya belum menunjukkan. Nah, ini dia At-Turathul Ilmi, warisan ilmu, penerbit Ummul Qura. Cakep lah desainnya, mantap. Oke, terima kasih banyak kepada penerbit Aqwam dan teman-teman yang sudah datang ke sini berdiskusi. Saya juga senang dikasih hadiah ilmu. Ini sebenarnya masih kurang lagi, kayak saya baca di katalognya Aqwam itu saya pengen beli ya, cuman ya keterbatasan keuangan aja. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.